atau perkataan yang misalkan menghibah orang lain, membicarakan orang lain, kita taruh saja ada titik hitam pada mulut kita. Mungkin sekarang ini sudah banyak titik hitam yang ada pada mulut ini. Mungkin tidak ada orang yang mau mendekat karena melihat fisik kita yang sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak seperti normalnya orang. Akan tetapi semua ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mata ini melihat sebuah kemaksiatan dan mulut ini mengucapkan sebuah perkataan yang kotor, Allah masih tutupi. Allah tidak tampakkan dosa itu. Akan tetapi kita sebagai seorang hamba tidaklah lengah atau lalai dengan apa yang sudah kita perbuat. Dan misalkan saja ketika Allah itu tampakkan dosa dalam bentuk penyakit atau sakit, misalkan hati ini berusnudon kepada orang lain, maka ketika itu hati ini akan menjadi sakit, jantung ini akan terserang penyakit jantung, misalkan itu terjadi. Akan tapi Allah dengan murahnya menutupi semua itu. Allah tidak tampakkan dosa yang ada dalam hati ini. Dan misalkan saja ketika dosa ini Allah tampakkan dalam bentuk bau, misalkan kita mendengar sebuah perkataan atau sebuah pembicaraan atau pendengaran yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar dari telinga ini bau yang sangat tidak sedap, bau yang sangat busuk. Akan tapi dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi semua itu. Jadi kita sebagai seorang hamba tidak sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Dari semua hal itu mungkin bisa saja kita lalai akan sebuah kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Akan tetapi pintunya taubat Allah itu sangatlah luas. Sebelum nyawa ini sampai ke rombongan dan sebelum matahari terbit dari barat, maka pintu taubat Allah masih terbuka bagi hambanya. Bahwasanya Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya tobat, yakni taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Selagi kita bersungguh-sungguh kita mau bertobat atas apa yang sudah kita lakukan. Mungkin sudah banyak yang dosa kita lakukan, ibaratkan saja seperti samudera yang luas itu sudah penuh dengan dosa. Akan tetapi pintunya rahmat, pintunya taubat Allah itu sangatlah terbuka bagi hambanya. Ketika hamba itu bersungguh-sungguh mau bertobat, mau memperbaiki dirinya, maka disitulah Allah bukakan pintunya bagi hambanya. Inilah sudah diterangkan banyak dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu Maha Pengampun bagi setiap hambanya yang ingin bertobat dan memperbaiki dirinya. Masya Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam ini nih, insyaallah jam 7 nih, insyaallah. Saya wonten dua topik di menika ma'rifatul Rasul kalian ma'rifatul dinul Islam. Ingkang sepindah punika sampun kita bahas di menika ma'rifatullah. Ma'rifatullah punika ingkang saged kita ambil pelajaran wonten tiga perkawis kala wau. Insyaallah lajeng kita terasakan wonten ing topik ingkang kaping kalih inggih punika ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim, kita sedaya punika sampun dipunlahiraken wonten ing alam dunya punika dalam keadaan muslim atau Islam. Nah, monggo kita kedah yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sampun mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengenal punika nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados penutup atau rasul penutup punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita punika sampun dipun paringi sebuah umat, bahwasanya umat baginda Rasulullah SAW punika umat yang istimewa karena kita bisa lihat umat-umat terlebih dahulu, bahwasanya ketika umat misalkan saja Nabi Nuh alaihissalam ketika umatnya berbuat dosa, maka seketika itu Allah
membalas dengan azabnya atau dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keistimewaan umat baginda Rasulullah menika ketika melakukan sebuah dosa, Allah masih mempunyai rasa kasihan dan rasa penyayang, bahwasanya masih ditunda, bahwasanya masih beri kesempatan. Apakah hamba ini melakukan dosa lalu akan bertaubat, maka masih diberi kesempatan. Inilah keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Karena kita bisa ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, bahwasanya ketika melakukan dosa langsung Allah balas dengan azabnya. Akan tapi kita sebagai umat akhir zaman, kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat atau tidak. Ya, itu tergantung pilihan kita semuanya. Nah, mengenal Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Ingkang ngertosipun sinten tiyang ingkang purun menghidupkan sunnahku, yaitu sunnah baginda Rasulullah SAW, maka beliau kita dianggap cinta kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, yakni Rasulullah SAW, maka akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, ini sebuah hadis yang dikatakan bahwasanya ketika kita mau menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kita secara otomatis itu akan membawa rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW, maka akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadis yang sangat bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya kita umat baginda Rasulullah hendaknya kita mengenal siapakah baginda Rasulullah itu, bagaimanakah beliau. Nah, itu kita perlu mengenalnya, karena kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Ya, kita bisa mengenal baginda Rasulullah SAW dari segi bahwasanya beliau itu adalah sebuah sosok yang sangat ideal. Beliau bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang bisa mengatur anak dan istrinya. Beliau juga sebagai seorang panglima perang yang bisa mengatur prajuritnya. Beliau juga sebagai seorang yang bisa menjadi sosok seorang ayah, seorang pemimpin, dan juga sebagai sosok seorang yang sifat bersosialisasi, utawi masyarakat kepada masyarakat sekitar yang sangat bagus. Nah, kita bisa mengambil dan bisa meneladani itu semua dari sosok-sosok baginda Rasulullah SAW. Misalkan saja kita mengatakan, ya, ini yang kita ambil contoh nih. Ustaz, saya enggak cinta di mata Rasulullah. Akan tetapi kita bisa lihat ucapan itu bisa lihat atau terbukti dengan perilaku kita. Kita melaksanakan sunnah-sunnah pun baginda Rasulullah SAW. Pada sini sunnah pun beliau ketika mengajarkan kata sangat gitu. Sunnah-sunnah ingkang dipun paringaken Rasulullah SAW menika. Kita saged mengambil salah satunggalipun contoh nggih punika salat sunnah yang dipun ajaraken baginda Rasulullah SAW. Nggih punika salat tahajud, salat duha, salat rawatib, punika salat sunnah ingkang salah satunggalipun dipun ajaraken punika diajaraken kalian baginda Rasulullah SAW. Nah, kita punika sampun mengatakan, sampun meyakini bahwasanya kita punika cinta dumateng baginda Rasulullah, ananging boten urun melaksanakan punika sunahipun. Nah, punika saged kita ambil pelajaran saking pertemuan punika wonten ing sanesipun wekdal kita saged menjalankan sunah-sunah ingkang dipun ajaraken baginda Rasulullah SAW. Jemaah Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saking topik ingkang kaping kali punika ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah SAW. Kita sampun pelajari wonten apabila kita mempelajari lebih dalam, kita saged mempelajari wonten ing kitab punika Sirah Nabawiyah, punika tentang baginda Rasulullah SAW.
Menika sampun dipun terangaken wonten ing berikut dipun terangaken bilih sosok seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing alam dunya punika kados pundi. Dados wonten ing sirah nabawi punika sampun dipun jelasaken kados pundi baginda Rasulullah punika wonten ing rumah tangganipun, kados pundi baginda Rasulullah punika wonten ing bermasyarakatipun. Punika sampun dipun terangaken wonten ing sirah nabawi punika. Nah, kita saged ambil contoh saking kehidupan beliau wonten ing rumah tangganipun. Kados ini teng mriki nggih, Bapak sekalian, sebagai contoh bahwasanya Bapak sebuah pimpinan utawi kepala rumah tangga. Nah, punika dipun amanahi untuk mengatur keluarganya. Ya, dalam keluarga itu ada istri, ada anak. Nah, itu sebagai seorang pemimpin kedah bisa mengatur seorang istrinya dan anaknya. Nah, itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu mempunyai istri yang lebih dari satu. Nah, akan tapi beliau bisa mengaturnya. Itulah keistimewaan beliau. Nah, kita sebagai umat beliau kita bisa mencontoh bahwasanya ketika beliau mengatur rumah tangganya, ketika beliau sedang menasihati istrinya, ketika beliau sedang mengajari anaknya bagaimana, nah, kita bisa mengambil dari contoh itu. Itulah cara mengenal kita dengan Rasulullah SAW. Itu yang dinamakan ma'rifatul Rasul. Maksudnya kita harus mengenal, wajib mengenal bahwasanya Rasulullah SAW itu sebagai apa dan sebagai suri tauladan, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Nah, agar kita bisa mengambil contoh dan kita bisa mengamalkannya. Ya, insyaallah sudah 2 topik yang kita bahas, yakni ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Dari 2 topik ini kita bisa mengambil bahwasanya ketika kita sudah dilahirkan di dalam dunia ini dalam keadaan Islam, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ketiga kita juga harus mengenal ma'rifatul dinul Islam, yakni mengenal agama Islam ini. Karena kita lahir di dunia ini sudah dalam keadaan Islam. Jadi kita mengenal dinul Islam. Apakah agama Islam ini? Ya, agama Islam ini adalah sebuah agama yang sudah diterangkan dalam Quran. Bahwasanya Allah berfirman, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ini sudah diterangkan dalam surat Al-Imran. Bahwasanya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Insyaallah dari mengenal agama Islam ini kita bisa mengambil bahwasanya apakah agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Itu agama rahmatan lil alamin. Bahwasanya agama yang merahmati seluruh alam. Itu sudah diberikan sebuah pelajaran bahwasanya agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Dari poin yang ketiga atau topik yang ketiga ini kita bisa mengambil bahasanya sebuah contoh nih. Agama Islam itu bisa kita terangkan di sini bahwasanya Islam memiliki sistem akhlak, bahwasanya yang mampu membedakan dengan sistem moral lainnya. Sebab akhlak Islam berpedoman pada Al-Qur'an. Dados akhlakipun yang Islam punika berpedoman dumateng Al-Qur'anul Karim. Karena sampun dipun berikan sebuah gambaran bahwasanya akhlak seorang Islam adalah akhlak baginda Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW? Yakni akhlaknya pakai akhlak Al-Qur'anul Karim. Karena pada suatu saat itu digambarkan bahwasanya ada sebuah sahabat yang melihat Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah bagikan Al-Qur'an yang berjalan karena akhlaknya yang mengikuti Al-Qur'anul Karim. Jadi di sini gambarkan bahwasanya akhlak beliau itu sangatlah menganut yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika seorang mau menganut atau berpegang kepada Al-Qur'an, maka dia akan mempunyai akhlak seperti halnya Al-Qur'an ini.
Nah, kita mengenal agama Islam ini mempunyai 3 hubungan. Kita dalam agama Islam harus mempunyai 4 hubungan. Yakni yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bahwasanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yakni hablum minallah, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hablum minallah? Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diterangkan bahwasanya ketika kita sudah mempunyai akhlak atau hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibaratkan saja ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 4. Yang kedua yaitu hablum minan nas, hubungan kita kepada sama manusia. Bagaimana hubungan kita sama manusia? Ini bisa kita praktikkan dalam bermasyarakat. Kita bersosialisasi ke dalam tetangga sebelah, ke sanak saudara, itu yang dinamakan hablum minan nas, hubungan kita kepada sama manusia. Itu dalam mengenal agama Islam ada 4 poin ini, yakni hablum minallah, hablum minan nas. Terus yang ketiga, akhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak kepada diri kita sendiri ini sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Terus yang terakhir, akhlak kepada alam sekitar. Bagaimana sikap kita kepada ciptaan Allah yang lainnya, misalkan kepada alam sekitar, kepada binatang, kepada alam tumbuhan atau alam yang ada di sekitar kita. Kita itu sudah diterangkan dalam Al-Quran surat yang ke-11 ayat 7 dan surat 11 dan surat 7, yakni ayat 61 dan ayat 56. Nah, ini sudah diterangkan bagaimana kita bersikap kepada alam sekitar. Misalkan bagaimana sikap kita kepada hewan. Misalkan kita mempunyai peliharaan, meskipun memilih wonten ing mriki ingkang dipunpelihara punika kados dene namung nggih sapi utawi napa kerbau, kambing nggih. Ya, kita ibaratkan kambing nggih. Nah, kita punika hubungan kita dumateng ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sanes. Punika kedah pripun? Punika sampun dipunjelasaken wonten ing Al-Qur'an. Muga kita mensikapi ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala punika ingkang sanes kalian kita punika kedah dipun perbaiki. Keranten bilih kita punika dipun ciptakan Allah Subhanahu wa taala punika wonten ing alam dunya punika mboten namung kita sebagai seorang hamba atau manusia, akan tapi masih banyak ciptaan Allah yang lainnya seperti hewan atau tumbuhan. Nah, itu kita bersikap kepada alam sekitar itu bagaimana, itu diterangkan dalam Quran tadi surat 11 dan 7 tadi. Ya, insyaallah untuk dari 3 topik ini sudah kita bahas bersama. Jika nanti ada sebuah pertanyaan, ini jika saya bisa menjawab akan saya jawab, dan bisa nanti kalau memang saya belum terlalu bisa menjawab maka akan saya berikan untuk pertemuan selanjutnya yang akan mengisi, insyaallah. Untuk itu maka dari 3 poin tadi, yakni ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinul Islam, dari 3 topik ini kita sudah bahas. Insyaallah menika sampun jam 7 kirang gangsal menit. Insyaallah menika kita ambil kesimpulan saking pembahasan kita wonten ing ujung punika dadi 3 perkara utawi 3 perkawis ingkang kedah dipun pelajari lan dipun yakini kalian umat muslim utawi yang Islam punika. Nggih, sampun kita ambil kesimpulan pilih ma'rifatullah punika mengenal Allah Subhanahu wa taala, ajeng ma'rifatul Rasul mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajeng ma'rifatul dinul Islam mengenal agama Islam punika. Terus saking 3 perkawis punika kedah wonten ing
dalam diri kita. Bahwasanya kita sebagai seorang Islam harus meyakini dan mengimani 3 perkara itu, dan kita pelajari 3 perkara itu. Insyaallah mekaten lan semanten ingkang saged kalau aturaken wonten ing kesempatan punika pilih mangke niki wonten sesi tanya jawab napa. Oke, sampun mangke saged kita pelajari malih wonten ing sanes kesempatan. Terus saking 3 perkawis punika kita saged ambil pelajaran saking ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul dan ma'rifatul dinul Islam. Alhamdulillah cukup sekian, mungkin ada kurang lebihnya dari perkataan saya dalam saya menyampaikan, karena saya juga masih dalam tahap belajar nih. Terus mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar untuk menyampaikan, saya masih kurang ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah perkataan atau hentikan ingkang menyinggung hati panjenengan sedaya, kula mohon pangapunten ingkang saat mungkinipun. Nggih, namun mekaten semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan ingkang punika, monggo saderipun kita tutup, kita maos ngin kanthi doa kafaratul majlis kaliyan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambahkan pengertian kita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ini bisa menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, apabila ada kurang dari pribadi saya dan apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai